Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Ririn Wulansari, lalu ada Aji Wicaksono, Ayu Mahyuni, dan juga Echa Yustia. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil observasi kami ke 4 sekolah dasar yang berbeda ke kelas 1 SD. Baik, mari teman-teman saksikan video presentasi kami mengenai wawancara mengenai kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar kelas 1 SD. Baik, di sini saya Ririn Wulansari. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dari wawancara saya terhadap guru kelas 1 bernama Ibu Tina SPD di SDN Negeri 1 Campang Jaya. Baik, poin yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Hasil wawancara saya intinya dari tahap perencanaan yang ia gunakan pada saat kondisi saat belajar di sekolah, yaitu dengan menetapkan tujuan yang juga sesuai dengan SK dan KD. Narasumber memilih untuk menetapkan sistem pengalaman belajar atau fun learning. Lalu dalam tahap perencanaan, narasumber juga mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti ketersediaan fasilitas, strategi, metode pembelajaran, dan merencanakan evaluasi. Lalu pada kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, tahap perencanaannya yaitu wali murid dan juga guru kelas melakukan komunikasi bersama melalui smartphone, yaitu dengan grup WhatsApp. Dengan begitu, antara wali murid dan guru dapat berkomunikasi tentang pembelajaran jarak jauh dan beralih menitik pusatkan penggunaan buku, tema, dan juga smartphone sebagai medianya. Lalu poin kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah, narasumber melakukan 3 tahap, yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Seperti biasanya, pembukaan itu seperti memberikan salam, mengajak siswa untuk berdoa, memberikan apresiasi, dan sebagainya. Lalu pada kegiatan inti, narasumber melakukan kegiatannya itu dengan cara siswa disuruh mengamati segala sumber belajar yang akan dipelajari. Setelah mengamati, siswa akan muncul pertanyaan dalam benak siswa. Siswa akan menalar kejadian yang terjadi berdasarkan pemahamannya masing-masing. Lalu, guru dapat membantu siswa yang kesulitan memahami konsep awal. Lalu, pada kegiatan penutup, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan inti dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Merupakan tahapan untuk menyamakan konsep yang diperoleh oleh semua siswa. Guru juga memberikan motivasi dan ucapan penghargaan karena kinerja siswa. Lalu, kalau kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, ini, tahap pembelajaran yang narasumber lakukan yaitu kegiatan pembelajaran KBM dimulai seperti jam sekolah biasanya, yaitu jam 7.30. Setiap jam 7.30, siswa semua standby smartphone-nya masing-masing, baik milik mereka ataupun milik wali murid orang tua. Lalu mereka melakukan kegiatan KBM tersebut melalui WhatsApp, melalui grup WhatsApp. Lalu setelah itu poin nomor 3, yaitu tentang pendekatan atau strategi metode model pembelajaran apa yang dilakukan guru ketika mengajar. Kondisi saat belajar di sekolah, narasumber melakukan pembelajaran pendekatan strategi metode model pembelajaran yang ia lakukan yaitu fun learning. Kenapa fun learning? Menurut narasumber, anak kelas 1 itu agar mudah menerima pembelajarannya. Lalu, kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 ini, para siswa kelas 1 tidak hanya diberikan tugas membaca buku materi atau hanya menulis. Nah, selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen yang saya wawancara terhadap peserta didik. Peserta didiknya yaitu kelas 1 SD. Saya mewawancarai 2 anak. Di sini saya akan menyimpulkan saja bagaimana jawaban mereka terkait 5 pertanyaan. Ini, pertanyaan pertama yang saya tanyakan yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kondisi di saat belajar di sekolah, mereka berbaris di depan kelas untuk memasuki ruang kelas, lalu berdoa. Setelah itu, mereka melaksanakan kegiatan KBM. Lalu, kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 ini, setiap siswa itu wajib absen dengan WhatsApp group menggunakan smartphone siswa atau wali murid. Poin kedua, pertanyaan kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar?
Kondisi di saat belajar di sekolah, mereka mendengarkan penjelasan dari guru, mengerjakan soal, dan juga bercerita. Lalu, kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, mereka mendengarkan materi dari video singkat yang dikirim oleh guru, lalu mengerjakan tugas. Poin yang ketiga, pertanyaan ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Pada saat kondisi belajar di sekolah, mereka menggunakan buku tema. Lalu kondisi di saat belajar jarak jauh seperti ini, mereka menggunakan smartphone, buku tema, dan juga internet. Pertanyaan keempat yang saya tanyakan kepada mereka yaitu bagaimana perasaan mereka ketika belajar. Kalau kondisi di saat belajar di sekolah, siswa merasa lebih senang karena bertemu dengan banyak teman. Lalu siswa lebih senang karena dapat berinteraksi dan bermain bersama teman-teman yang lainnya. Lalu kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID ini, siswa merasa lebih santai, lebih senang, merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga, merasa lebih punya banyak waktu beristirahat. Namun, di sisi lain mereka merasa lebih boros dikarenakan kuota jadi cepat habis dan juga sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Merasa sedih karena uang jajan mereka yang didapatkan berkurang. Mereka juga merasakan kegiatan sosial dengan teman-temannya itu terhambat. Lalu pertanyaan kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru kepada mereka? Menurut mereka, kondisi di saat belajar di sekolah, mereka melakukan tugas-tugas berupa menulis halus, membaca, mengerjakan soal latihan, bernyanyi, menggambar, mewarnai, dan sebagainya. Namun, kalau di saat belajar jarak jauh di masa COVID ini, mereka hanya menonton video pembelajaran yang terkait pembelajaran yang di-share oleh gurunya di grup, lalu mengerjakan tugas dari buku tema, membuat video singkat. Video singkatnya itu berupa seperti gerakan senam, namun singkat ya, membuat video hafalan doa sehari-hari, dan membuat video pembelajaran lainnya. Saya Aji Wicaksono, NPM 1816008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama dengan guru dan siswa SD Negeri 7 Mesuji Lampung. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Jadi, sesudah maupun sebelum pandemi ini, perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sama saja, yaitu dengan cara menggunakan RPP dan silabus. Kemudian yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Jadi sebelum pandemi itu, guru melaksanakan pembelajarannya dengan cara yang pertama menyuruh siswa berbaris di depan kelas. Kemudian setelah itu masuk ke dalam kelas, kemudian guru menyuruh atau guru itu sendiri yang mempersiapkan doa. Setelah selesai doa, guru masuk ke dalam inti pembelajaran. Setelah itu, guru melakukan interaksi tanya jawab. Setelah selesai, maka akan ditutup oleh guru. Nah, di musim pandemi ini kondisinya berbeda karena guru hanya menyampaikan materi menggunakan via online atau daring dengan WhatsApp atau Google Classroom, tapi untuk anak kelas 1 SD ini menggunakan WhatsApp. Kemudian yang ketiga, pendekatan strategi metode model pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Sebelum pandemi, metode pembelajaran yang digunakan saat itu ialah metode ceramah. Kemudian menggunakan media juga, media alat peraga dan lain-lainnya. Kemudian setelah pandemi ini, pendekatannya menggunakan metode ceramah yang dikirimkan melalui voice note dan video pembelajaran. Kemudian yang keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Jadi sebelum pandemi, media yang dilakukan yaitu adalah alat peraga, kemudian pembelajaran yang real dan konkret. Jadi guru di SD Negeri 7 Mesuji Lampung ini menggunakan alat peraga yang memang disediakan oleh sekolahan. Selain itu juga guru tersebut membuat alat peraga tersendiri. Nah, setelah atau sedang musim pandemi ini, itu menjadi berbeda kondisinya. Jadi media yang disampaikan oleh guru hanya menggunakan berupa video dan gambar karena melalui via daring WhatsApp. Kemudian yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi sebelum pandemi, teknik evaluasi yang dilakukan guru yaitu setiap materi per hari.
sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran dan memastikan siswa mampu menerima materi yang disampaikan oleh guru dengan baik. Setelah pandemi ini, evaluasi pembelajarannya dilakukan 1 pekan sekali bersama dengan wali yang mengumpulkan tugas siswa selama pembelajaran dari rumah. Kemudian wawancara bersama siswa. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Jadi saya menanyakan hal itu kepada siswa. Siswa itu menjawab sebelum pandemi, kegiatan yang dilakukan yang pertama mereka berbaris di depan kelas, kemudian mereka berdoa, setelah itu menyimak pembelajaran dari guru. Jadi setelah pandemi ini atau masih pandemi ini, siswa melakukan kegiatan pembelajarannya hanya melalui daring via WhatsApp dengan cara menghafal doa, bernyanyi, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, lalu direkam di video ataupun di foto. Kemudian yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Jadi sebelum pandemi, kondisi saat belajar menurut siswa tersebut yaitu mereka berdiskusi, bermain game, yang permainan game itu yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kemudian setelah pandemi ini kondisi belajarnya sangat berbeda karena mereka hanya melakukan kegiatan belajarnya di rumah via daring. Kemudian yang ketiga, media apa saja yang digunakan untuk pembelajaran berlangsung? Saya tanya mereka menjawab sebelum pandemi itu mereka melakukan pembelajarannya menggunakan media alat peraga. Kemudian ada media gambar juga, ada media video juga terkadang. Nah, setelah ini musim pandemi ini kondisinya berbeda karena mereka hanya menggunakan media voice note, suara dari guru, dan gambar serta video yang dikirimkan oleh guru. Kemudian yang keempat itu ada bagaimana perasaannya ketika belajar. Ketika saya tanya mereka menjawab sebelum pandemi itu mereka melakukan kegiatan belajar mengajar sangat menyenangkan kata mereka karena bisa berinteraksi dengan teman serta bisa bermain. Sedangkan di kondisi pandemi sekarang mereka merasa bosan karena tidak bertemu dengan temannya serta pembelajarannya hanya dilakukan melalui via WhatsApp dengan gambar, foto, dan video tersebut. Kemudian yang terakhir, tugas apa saja yang diberikan oleh guru sebelum pandemi? Mereka berkata bahwa tugas yang diberikan itu memang sedikit lebih banyak karena mereka diberikan tugas di sekolah, lalu kemudian diberikan tugas PR. Kemudian di musim pandemi ini mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp. Ya, mereka diberikan tugas berupa menulis, menghafal, dan berhitung seperti itu. Nama saya Ayu Wahyuni, NPM 18160023. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya di SD 3 Menang Asiana. Yang pertama, komponen-komponen yang diwawancara terhadap guru yaitu bagaimana tahap perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Saat belajar di sekolah, guru terlebih dahulu mempersiapkan silabus, RPP, absensi, dan persiapan lainnya untuk belajar, seperti buku, spidol, dan lainnya. Kondisi di saat belajar jarak jauh, guru menyiapkan bahan ajar yang akan diunggah melalui media atau aplikasi pembelajaran seperti WA, Facebook, dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Saat belajar di sekolah, guru melakukan persepsi kepada siswa, kemudian guru menyampaikan materi, tanya jawab, pengerjaan tugas, dan evaluasi. Yang kedua, saat belajar jarak jauh, biasanya guru mengunggah materi pembelajaran di aplikasi pembelajaran dan memberikan penjelasan kepada siswa.
Selanjutnya, pendekatan atau strategi, metode, model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Saat belajar di sekolah, guru menerapkan pendekatan atau strategi, metode, model, media pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuatnya. Misalnya, materi tentang bilangan, yaitu menggunakan model pembelajaran PBL. Kondisi belajar saat jarak jauh, guru dapat menerapkan metode ceramah dengan menggunakan video pembelajaran yang telah dirancangnya. Selanjutnya, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Saat belajar di sekolah, kegiatan siswa sebelum pembelajaran dimulai yaitu berbaris di depan kelas, bersalaman dengan guru, dan berdoa. Saat belajar jarak jauh, siswa menghafal doa dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Yang kelima, teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Teknik evaluasi yang dilakukan guru setiap hari pembelajaran itu, guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Terus saat belajar jarak jauh, evaluasi pembelajaran setiap 1 minggu sekali, siswa mengumpulkan tugas selama pembelajaran di rumah kepada gurunya. B. Komponen-komponen yang diwawancara terhadap peserta didik. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Saat belajar di sekolah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, biasanya siswa berbaris di depan kelas, lalu bersalaman dengan guru, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Saat belajar jarak jauh, siswa hanya menghafal doa-doa dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan siswa ketika sedang belajar? Saat belajar di sekolah, siswa mendengarkan, memperhatikan, memahami materi yang dijelaskan oleh guru, dan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Selanjutnya, kondisi saat belajar jarak jauh. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Lalu, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Saat belajar di sekolah, yaitu media yang dipakai media gambar. Saat belajar jarak jauh, media yang dipakai adalah media gambar dan video. Selanjutnya, bagaimana perasaannya ketika belajar di sekolah? Sebagian siswa ada yang senang apabila yang mengajar guru yang disukai. Saat belajar jarak jauh, mereka sangat jenuh dan bosan. Yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Saat belajar di sekolah, guru memberikan tugas menggambar, belajar menulis, belajar berhitung, dan membaca. Saat belajar jarak jauh, guru memberikan tugas yaitu mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nama saya Eca Yustia. Sekolah yang saya kunjungi adalah SDN 5 Karanganyar dengan Ibu Rosdah. Yang pertama, komponen-komponen yang diwawancarai terhadap guru. 1. Bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Nah, dalam kondisi saat belajar di sekolah, pada saat belajar di sekolah, guru mempersiapkan diri sebelum belajar tentang situasi dan kondisi mengenai peserta didik. Guru juga mempersiapkan RPP sebelum belajar agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan yang lebih terarah pada tujuan pembelajaran. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID ini. Pada saat belajar jarak jauh di masa COVID ini, guru tetap mempersiapkan RPP yang telah dibuat agar lebih mempermudah anak belajar di rumah bersama orang tua. Juga bekerja sama dengan orang tua masing-masing peserta didik untuk mendampingi anak belajar bersama selama masa pandemi ini. 2. Bagaimana tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Kondisi saat belajar di sekolah, tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu berbaris di depan kelas dan dipimpin oleh ketua kelas, lalu masuk bersalaman dengan guru. Selanjutnya, guru memimpin dan membimbing siswa untuk membaca doa bersama. Setelah membaca doa bersama-sama, siswa bernyanyi Indonesia Raya atau membaca Pancasila bersama-sama dengan bimbingan guru. Guru menyapa dan mengabsen siswa satu persatu. Setelah itu, masuk ke dalam kegiatan inti di mana guru menyampaikan materi yang akan disampaikan. Kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup dan memberikan motivasi kepada peserta didik supaya semangat dalam belajar. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 ini.
Guru menyampaikan informasi, materi, dan pemberian tugas melalui via online atau daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. 3. Pendekatan, strategi, model, atau metode pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Saat belajar di sekolah, metode yang digunakan guru dalam mengajar adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode role playing, dan dapat menyesuaikan metode dengan materi yang disampaikan. Di saat belajar jarak jauh di masa COVID ini, dalam masa COVID ini, guru dapat menggunakan metode ceramah melalui voice note atau mengirimkan video penjelasan materi melalui aplikasi WhatsApp. 4. Media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Saat belajar di sekolah, media pembelajaran yang dilakukan atau yang digunakan guru dalam belajar berupa papan tulis, spidol, media gambar, dan alat peraga lainnya. Kondisi di saat belajar jarak jauh, media yang dapat disampaikan oleh guru hanya berupa gambar dan video saja. 5. Bagaimana teknik pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Pada saat belajar di sekolah, teknik evaluasi yang dilakukan oleh guru ada 2, tes tertulis dan non tertulis. Contoh tes tertulis adalah di mana seorang guru memberikan materi atau tugas kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan non tertulis dievaluasi pada saat tes tanya jawab kepada masing-masing peserta didik tersebut. Di saat belajar jarak jauh, evaluasi pada saat pandemi ini dilakukan secara luring, yaitu pada setiap hari Senin atau seminggu sekali, wali murid dan peserta didik dapat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan guru bertanya sambil melakukan evaluasi kepada peserta didik. Saat pada masa belajar daring seperti apa dan hasilnya yang dicapai bagaimana. B. Komponen-komponen yang diwawancarai terhadap peserta didik, yaitu 1. Apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Pada saat belajar di sekolah, karena adanya COVID-19 ini, siswa tidak belajar di sekolah, melainkan di rumah saja atau daring. Kondisi di saat belajar jarak jauh: bernyanyi, membaca, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, lalu difoto, direkam, atau di video. Setelah itu dikirim melalui aplikasi WhatsApp atau via online. 2. Apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Kondisi saat belajar: karena adanya COVID ini, siswa tidak belajar di sekolah, melainkan di rumah saja atau daring. Kondisi saat belajar jarak jauh: di masa COVID-19 ini, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bila siswa tidak paham mengenai materi yang diberikan oleh guru, siswa meminta bantuan kepada orang tuanya. Media apa yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Kondisi saat belajar di sekolah, karena adanya COVID ini, siswa tidak belajar di sekolah, melainkan di rumah atau daring. Di saat pembelajaran jarak jauh, di masa COVID-19 ini, media yang digunakan adalah media gambar, voice note, dan video melalui aplikasi WhatsApp atau via online. Bagaimana perasaannya ketika belajar? Senang atau bosan, dan lain-lain. Pada saat belajar di sekolah, karena adanya COVID-19 ini, siswa tidak belajar di sekolah, melainkan di rumah saja atau daring. Kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 ini, perasaan ketika jarak jauh sangat bosan dan sedih. Tugas apa yang diberikan oleh guru? Karena adanya COVID-19 ini, siswa tidak belajar di sekolah, melainkan di rumah atau daring. Saat belajar jarak jauh di masa COVID-19 ini, tugas yang diberikan saat belajar jarak jauh adalah mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada guru, menghafal, membaca, menulis, bernyanyi, dan berhitung. Dan penjelasan presentasi dari kami kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.